Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, selamat bertemu dengan Bu Tintin. Bu Tintin akan memberikan materi yang seperti sudah disampaikan Bu Tintin yang lalu. Kalian pelajari dulu tentang gerak lurus. Kemudian untuk hari ini Bu Tintin akan jelaskan tentang gerak lurus. Gimana kalian anak-anak? Sehat semua? Bahagia semua ya? Ya, sekarang kita mulai pelan-pelan tentang materi kelas 8, materi gerak lurus ya. Di sini kalian perhatikan, di situ ada ilustrasi, ada kereta api, ada mobil, di mana keduanya itu melakukan pergerakan. Ya, ini adalah gerak lurus. Kemudian, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Nah, nanti di belakang akan dijelaskan tentang titik acuan. Kemudian, ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya itu disebut sebagai ilmu kinematika. Kemudian, gerak lurus itu disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Ya, jelas ya ini ya. Jadi suatu benda dikatakan bergerak itu bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada gerak lurus anak-anak, ada gerak lurus. Gerak lurus ini terbagi menjadi beberapa atau ada beberapa hal yang mempengaruhi di situ. Di sini ada lintasan lurus, kemudian ada titik acuan, ada jarak, ada perpindahan, ada kecepatan, ada percepatan. Jadi, gerak lurus ini ada lintasan lurus, ada titik acuan, ada jarak, ada perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Pahami dulu, nanti untuk materi ini akan saya share, tapi ini kalian perhatikan dulu. Kemudian, di sini kalau kalian perhatikan lintasan lurus, satu contoh, ini dari atas ke kanan. Nah, di situ, kemudian kalian lihat dari bawah ke kanan. Nah, kalau kalian melihat gambar seperti itu atau perjalanan seperti itu, kalau dari atas ke kanan, ini lintasannya dari atas ke kanan, ini berarti tidak lurus. Ya, lintasan dari atas ke kanan ini adalah tidak lurus karena berbelok kan? Ya nak? Nah, ini kan berbelok. Tetapi kalau kalian perhatikan dari bawah ke kanan, lihat. Ini lintasannya dari bawah ke kanan ini merupakan lintasan lurus. Pahami dulu di situ. Jelas, ini adalah lintasan antara lintasan lurus dan lintasan tidak lurus. Sekali lagi, kalau dari atas ini ke kanan lintasannya tidak lurus. Kemudian kalau dari bawah ke kanan ini lintasannya adalah lintasan yang lurus. Paham? Terus saya lanjutkan. Kemudian di sini ada titik acuan. Tadi Bu Tini di depan sudah jelaskan tentang titik acuan, sudah sampaikan tentang titik acuan. Nah, titik acuan itu adalah titik awal mulai bergerak. Misalnya di sini tadi kalian bisa melihat ini ada mobil bergerak dari pohon kelapa melewati pohon pinus. Kemudian ada di depan kuil. Saya ulang. Jadi mobil bergerak dari pohon kelapa, kemudian melewati pohon pinus, kemudian berhenti di kuil. Nah, ini adalah titik acuan. Ya, tadi adalah titik acuan ini, nak. Pohon kelapa ini titik acuan pertama yang dilewati tadi. Ini adalah pohon pinus. Nah, ini titik acuannya adalah pohon kelapa, kemudian ada kuil, ada pohon pinus. Nih. Mobil bergerak meninggalkan pohon kelapa, kemudian mendekati pohon pinus. Jelas ini? Jadi titik acuan itu pertama yang awal ini dari mana? Ya, kemudian
dari pohon kelapa menuju ke pinus, maka ya titik acuannya adalah pohon kelapa. Kemudian pinus ini menuju kuil, maka titik acuannya itu adalah pinus. Ya. Terus lanjut ya nak. Ini adalah jarak sekarang. Nah, nanti ada perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, kalau jarak ini ada kedudukan awal di sini, ya, kedudukan awal di sini. Kemudian ini kedudukan akhir. Maka jarak itu dihitung dari awal ini, dihitung ini jaraknya berapa meter lewat ke sana sampai kedudukan akhir. Ini adalah jarak. Jelas? Ini adalah jarak. Jadi jarak itu sekali lagi lintasan ukuran panjang lintasan, ya, atau panjang jarak itu adalah ukuran panjang lintasan yang dilalui benda bergerak. Ini namanya adalah jarak. Ya. Terus sekarang ini ada perpindahan. Nah, sekarang bedanya perpindahan anak-anak. Kalau perpindahan ini adalah dari awal ke akhir. Jadi langsung dihitung ini jarak perpindahan ini adalah ini langsung kedudukan awal ke kedudukan akhir. Tetapi kalau jarak tadi muter dulu, ini dihitung semua nak. Ini dihitung semua. Nah, tapi kalau perpindahan hanya dihitung ini gerak lurus ini kedudukan awal sampai kedudukan akhir. Ya. Jelas? Kemudian kita lihat ukuran panjang garis lurus, ini perpindahan ya, antara kedudukan awal menuju kedudukan akhir pada saat benda ini bergerak. Jelas? Nah, terus sekarang jelas, ini adalah perpindahan. Paham anak-anak? Ya, kamu pelajari dulu. Ini bedanya antara perpindahan dengan Bu Acida. Ya. Jelas? Ya, sekarang kita lihat macam-macam gerak. Ini adalah macam-macam gerak. Gerak itu ada 3 di sini. Ada sifat gerak itu, ada lintasan, ada kecepatan. Ya. Kemudian sifat itu ada gerak nyata, ada gerak semu. Kemudian lintasan itu ada gerak lurus, ada gerak lengkung, ya. Kemudian selanjutnya untuk kecepatan itu sendiri ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak lurus beraturan GLB, gerak lurus berubah beraturan adalah GLBB, kemudian ini ada gerak jatuh bebas atau GJB. Nah, yang akan kita pelajari ini itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Jelas anak-anak? Nah, kemudian ini macam-macam gerak tadi, ada gerak nyata. Gerak nyata ini adalah gerak benda yang benar-benar bergerak. Ditandai dengan adanya perubahan kedudukan benda itu sendiri. Misalnya, kuda berlari, bergerak kan? Kemudian bola ditendang, kemudian batu dilempar. Nah, semua ini merupakan gerak nyata. Gerak benda yang benar-benar bergerak, ditandai dengan adanya perubahan kedudukan benda. Kemudian kalau gerak semu adalah gerak benda yang seolah-olah bergerak tetapi sebenarnya diam. Misalnya
gerak terbit dan tenggelamnya matahari. Kemudian gerak pohon-pohon dilihat dari kereta api atau kalian pada saat naik bis. Nah, kalian kelihatan naik bis di situ pohon-pohon akan bergerak mengikuti kalian. Nah, itu namanya adalah gerak semu. Paham anak-anak? Nah, saya ulang. Jadi macam-macam gerak tadi ada gerak nyata, ada gerak semu. Kalau gerak nyata itu adalah gerak benda yang benar-benar bergerak, sedangkan gerak semu ini adalah gerak benda seolah-olah bergerak, tetapi sebenarnya adalah diam. Ya. Terus ini. Sekarang rumus dari perpindahan. Pelan-pelan ya anak-anak. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Nah, ini tergantung sistem koordinat. Nah, ini 0 ke A, kemudian ke B. Maka di sini A-nya adalah X1, B-nya ini adalah X2, maka delta X itu sama dengan X2 ini dikurangi X1. Nah, karena ini hanya menghitung perpindahannya saja di situ. Nah, jarak di sini, catatan, jarak ini adalah besarnya adalah besaran skalar. Kelas 7 kalian sudah pernah diajarkan ya, ada besaran skalar, ada besaran vektor. Kemudian, panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Ini adalah jarak. Panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan, contoh A ke B adalah 5. Ya, B ke A adalah 5. Kalau benda itu bergerak, maka di sana adalah perpindahannya 5 ditambah 5 ditambah 5. Jelas ya, Nak ya? Nah, ini bergerak adalah 5 ditambah 5. Tetapi kalau perpindahan hanya ini saja. Antara jarak awal, kedudukan awal, kemudian ini ada kedudukan akhir, maka jarak kedudukan akhir ini dikurangi kedudukan awal. Tetapi kalau ini jarak, maka seluruh lintasan itu dihitung. Jadi A ke B 5 meter kan, B ke A ini 5 meter. Jelas bedanya ya, Nak? Nah, kalau itu jarak A ke B, kemudian B ke A, ini adalah 0 di situ. Jadi 5 dikurangi 5. Itu kalau perpindahan. Tetapi kalau jarak 5 ditambah 5. Ya, jelas? Kemudian ini adalah gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak lurus beraturan, adalah gerak benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan tetap, baik besar maupun arahnya. Satu contoh, kalau kalian melihat kereta api, dia bergerak, lintasannya lurus kan di situ, kecepatannya juga tetap. Kemudian kalau kalian misalnya berjalan di jalan tol dengan kecepatan 80 km misalnya per jam, maka kecepatannya juga tetap di sana. Arahnya tetap di situ. Jelas? Nah, maka rumusnya V sama dengan S per T. V ini adalah kecepatan, S ini adalah jarak yang ditempuh, T ini adalah waktu. Maka kalau dicari S, dicari jarak sama dengan V kali T, atau kecepatan dikalikan waktu. Atau kalau kita melihat X sama dengan X0 ini awal ditambah V kali T, VT. X ini sama dengan jarak juga. Jarak awal ditambah V kali T, di mana X0 ini adalah posisi awal benda. Jelas anak-anak? Jadi sekali lagi, gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus dengan kecepatan tetap, baik besar maupun arahnya. Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Atau kalau kita mencari
mencari S, mencari jarak, maka sama dengan P kali T. Atau kalau X ini sama dengan S ya, sama dengan X0 plus PT. Ya. Nah, ini gerak lurus beraturan. Ini gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Maka ini ada dua grafik di situ. Nah, ini grafik posisi, ini adalah grafik kecepatan. Kalau posisi, nah ini adalah jarak tadi, ini per waktu tadi. Ya, maka X sama dengan X0 plus V kali T. Ya, sedangkan yang di sini kalau kecepatan konstan, V ini adalah T. Ya, ini konstan di situ. Ini adalah kecepatan, ini adalah posisinya di situ. Nah, percepatan itu sama dengan A, simbolnya A. Di mana percepatan di sini adalah 0. Ya. Jelas anak-anak? Jadi gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya tetap. Nah, ini ada dua grafik di sini. Ini adalah jarak tetap, ini T, antara jarak dengan T waktu. Ini adalah antara kecepatan dengan waktu. Maka ini V-nya adalah konstan. Kalau yang ini X sama dengan S0 plus V kali T. Di sini. Untuk menentukan jarak yang ditempuh benda yang dinyatakan dalam kurva kecepatan terhadap waktu dapat dilakukan dengan menghitung besarnya luas kurva yang dibentuk. Tentu saja dengan memperhatikan satuan di dalam kurva tersebut. Konversi satuan kecepatan ini adalah kilometer per jam. Nah, ini kilometer per jam sama dengan kali 5/18 meter per sekon. Atau M per S. Meter per sekon sama dengan 18/15 km per jam. Nah, jelas anak-anak? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan Bu Tini hari ini, yaitu tentang gerak lurus dulu. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan, ini nanti kamu pelajari dulu. Minggu depan Bu Tini akan jelaskan mengenai gerak lurus berubah beraturan. Ya. Begitu anak-anak? Ya. Sudah? Saya akhiri pelajaran kali ini. Anak-anak mendapatkan tugas untuk mempelajari gerak lurus berubah beraturan yang akan dijelaskan Bu Tintin untuk pertemuan daring selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia. Semoga sehat selalu ya nak.